Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvinida Rahayu dari kelas 1 AP2 dengan NIM 992024051. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Andrian. Yang pertama, agar manusia kembali memiliki etika moral dan sentuhan manusiawi dalam kehidupannya, maka penguatan spiritualitas perlu dilakukan. Penguatan spiritualitas ini secara fisiologis dikatakan sebagai penguatan visi ilahi, potensi bertuhan, atau kebertuhanan. Untuk mencapai visi ilahi yang kokoh, diperlukan proses pengaktualisasian al-haq Tuhan yang ada dalam diri setiap manusia. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh manusia jika ingin memiliki visi ilahi yang kokoh? Jawabannya ialah untuk mencapai visi ilahi yang kokoh, diperlukan proses pengaktualisasian al-haq Tuhan yang ada dalam diri setiap manusia. Untuk itu, diperlukan pelatihan jiwa secara sistematis, dramatis, dan berkesinambungan dengan memadukan antara olah pikir, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga. Yang kedua, Syed Hussein Nasr juga menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia modern. Jelaskan. Jawabannya, ia menghimbau manusia modern untuk mendalami dan menjalankan praktik tasawuf, sebab tasawuflah yang dapat memberikan jawaban-jawaban terhadap kebutuhan spiritual mereka. Dalam pandangan tasawuf, penyelesaian dan perbaikan keadaan itu tidak dapat tercapai secara optimal jika hanya dicari dalam kehidupan lahir. Karena kehidupan lahir hanya merupakan gambaran atau akibat dari kehidupan manusia yang digerakkan oleh tiga kekuatan pokok yang ada pada dirinya. Tiga kekuatan pokok tersebut ialah akal, syahwat, dan nafsu amarah. Jika ketiganya dapat diseimbangkan, maka hidup manusia akan menjadi normal. Tasawuf mengandung prinsip-prinsip positif yang mampu mengembangkan masa depan manusia, seperti melakukan introspeksi, baik berkaitan dengan masalah-masalah vertikal maupun horizontal, kemudian meluruskan hal-hal yang kurang baik. Prinsip positif lain adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber gerak, sumber kenormatifan, sumber motivasi, dan sumber nilai yang dapat dijadikan acuan hidup. Dengan demikian, seseorang bisa selalu berada di atas sunnatullah dan siratal mustaqim. Nomor 3, setiap orang, sebagaimana diuraikan di atas, mampu mempunyai potensi, namun tidak semua orang mampu mengaktualisasikan potensi spiritual tersebut menjadi kesadaran spiritual. Sadar artinya tahu, mengerti, dan paham, lalu bertindak sesuai dengan tuntutan yang dipahaminya. Bahkan ia menghayati makna di balik sikap yang disadari pemahaman tersebut. Kesadaran spiritual dalam bahasa Islam sering disebut dengan al-wahyu ar-ruhani atau al-wahyu al-ilahi. Menarik untuk dikaji lebih lanjut mengapa kesadaran spiritual disamakan dengan kesadaran ketuhanan. Jawabannya, seperti dikemukakan sebelumnya dalam bahasa agama, spirit sering dipadankan dengan roh. Roh sendiri di dalam Al-Quran menyaran pada banyak objek di antara wahyu atau inspirasi ketuhanan, sebagaimana dijelaskan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 52. Roh pun bisa berarti malaikat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qadar ayat 4. Begitu juga roh dapat dimaknai sebagai amar Tuhan, yang dapat diartikan sebagai instruksi ketentuan atau sesuatu yang menunjukkan kontribusi Tuhan dalam diri makhluk sehingga makhluk dapat beraktivitas sesuai dengan sunnatullah. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 85, dengan demikian kesadaran spiritual rohani atau ketuhanan adalah pemahaman yang dilandasi dengan pemaknaan mendalam tentang ketentuan Tuhan dalam alam semesta.
Wahyu sebagai inspirasi universal, dan malaikat sebagai energi kebenaran dan kebaikan. Orang yang memiliki kesadaran spiritual akan memiliki beberapa karakter di antaranya: mampu menemukan kekuatan yang maha besar, merasakan kelezatan ibadah, menemukan nilai keabadian, menemukan makna dan keindahan hidup, membangun harmonisasi dan keselarasan dengan semesta, menghadirkan intuisi dan menemukan hakikat metafisik, menemukan pemahaman yang menyeluruh, dan mampu mengakses hal-hal gaib yang suprarasional. Yang nomor 4, Tuhan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata Lord dalam bahasa Inggris, Señor dalam bahasa Latin, Senhor dalam bahasa Portugis, dan Maulaya atau Sayyidi dalam bahasa Arab. Semua kosakata di atas menyaran pada makna Tuhan. Kata Tuhan disinyalir berasal dari kata Tuhan yang mengalami gejala bahasa Paramasuwai 42 sehingga diberi bunyi H seperti empas menjadi hempas, embus menjadi hembus. Lalu apakah sejatinya Tuhan itu? Pertanyaan apakah Tuhan itu telah memusingkan umat manusia selama berabad-abad dan akan terus-menerus menantang pemahaman logis. Dalam konsep bahwa di atas sana ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan, raja yang akan memberikan ganjaran kepada mereka yang berbuat baik dan akan memberikan hukuman kepada mereka yang buat salah. Itulah sebabnya ilmu yang membicarakan Tuhan disebut ilmu kalam dan pengkajinya disebut ilmu mutakalim, karena ilmu kalam selalu diperbincangkan dan diperdebatkan tanpa kata tuntas. Yang pertama, bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis? Jawabannya, adanya keterbukaan pada yang adikodrati adalah fitrah manusia sejak dia lahir ke dunia. Manusia secara natur dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur roh yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat bertuhan. Artinya, rohlah yang membuat manusia mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Keterbukaan pada yang gaib semakin menguat dengan adanya pengalaman pada yang gaib, ketidakberdayaan, dan pengalaman mistik. Pengalaman ketidakberdayaan adalah pengalaman hidup yang membuat seseorang merasakan bahwa dirinya memiliki kekurangan dan memahami fenomena alam, sosial, budaya, dan psikis. Dengan pengalaman ini menyadarkan manusia bahwa ada aspek dan realitas yang dihadapi yang masih menjadi misteri dan belum dipahaminya. Pengalaman lain yang membuat manusia terbuka kepada sesuatu yang gaib yaitu pengalaman batin, ketika seseorang berada dalam kondisi fokus sehingga seolah-olah ia menyatu dengan peristiwa atau fenomena yang dialami. 2. Bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis? Sosiologi memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan pada masa lampau. Manusia ada di hidupnya senantiasa bergumul dengan ketidakpastian akan hari esok, keberuntungan, kesehatan, maupun ketidakmampuannya untuk mencapai keinginan yang diharapkan, baik yang bersifat sehari-hari maupun ideal. Hal ini disebabkan keterbatasan manusia. Sosiologi agama merupakan bagian dari kajian sosiologi yang tidak mempelajari ajaran-ajaran moral, doktrin, wahyu dari agama-agama itu, tetapi hanya mempelajari fenomena yang muncul dari masyarakat beragama tersebut. Sebagai ilmuwan yang mengajukan tesis bahwa kebertuhanan umat manusia dimulai pada tahap animis, politisme, henoteisme, dan monoteisme. Dalam literatur sejarah agama dikenal teori evolusionisme, yaitu teori yang menyatakan adanya proses dari kepercayaan yang umat sederhana meningkat menjadi sempurna.
Yang ketiga, bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis? Jawabannya, menurut Ibnu Rushd, penyelidikan terhadap alam semesta tidak bisa berjalan sendiri tanpa mengikuti metode penyelidikan yang digariskan Al-Quran. Ibnu Rushd mencoba membuktikan Tuhan dengan dua penjelasan. Pertama, fasilitas yang dibuat untuk kenyamanan dan kebahagiaan manusia dibuat untuk kepentingan manusia dan menjadi bukti akan adanya rahmat Tuhan. Kedua, kekerasan alam seharusnya ditimbulkan oleh sebuah agen yang sengaja melakukannya dengan tujuan tertentu dan bukan karena kebetulan. Para filosof Muslim klasik mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta dari segala sesuatu yang ada di alam yang nyata. Tuhan menjadi penyebab utama dari segala akibat yang kita lihat saat ini. Tuhan merupakan wujud yang niscaya, yang artinya Allah adalah wujud yang ada dengan sendirinya dan tidak membutuhkan sesuatu pun yang mengaktualkannya. Yang keempat, konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Jawabannya, dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagamaan harus dicari penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas. Artinya, kesadaran Tuhan baik buruk, cara beragama hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Melalui wahyu yang diberikan Tuhan, manusia dapat mengenal Tuhan, manusia mengetahui cara beribadah, dan cara memuji serta mengagungkan Tuhan. Tanpa inisiatif dari Allah, manusia tidak dapat beriman, beribadah, dan beragama. Dalam agama Islam, Tuhan menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu yang diterima Nabi Muhammad, mengajarkan dan menekankan monoteisme di tengah politeisme yang terjadi di Arab. Umat dituntun menyembah hanya kepada Dia, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Hal lain adalah memiliki keyakinan untuk membuat orang-orang Arab yang menyembah banyak Tuhan atau dewa untuk bertaubat dan mampu membentuk suatu umat yang beragama dan beribadah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesimpulan dalam perspektif teologis tidak terjadi atas prakarsa manusia, tetapi terjadi atas dasar wahyu dari Tuhan tanpa inisiatif Tuhan melalui wahyunya. Manusia tidak mampu menjadi makhluk yang bertuhan dan beribadah kepadanya. Pertanyaan nomor 5, apa yang dimaksud dengan tajaliyat Tuhan? Jawabannya, tajaliyat Tuhan adalah manifesti Tuhan di alam semesta yang merupakan bentuk pengikatan, pembatasan, dan transmutasi yang dilakukan Tuhan agar manusia dapat menangkap sinyal dan gelombang ketuhanan. Dengan demikian, keyakinan adalah perspektif kognitif manusia terhadap penampakan atau tajaliyat darinya. Dengan kata lain, meyakini atau mempercayai Tuhan artinya pengikatan dan pembatasan terhadap wujud mutlak Tuhan dan yang gaib dan transenden yang dilakukan oleh subjek manusia melalui kreasi akalnya, menjadi sebuah ide, gagasan, dan konsep tentang Tuhan. Soal yang keenam, memaksanya untuk tunduk pada tuntutan kesenangan jasmania, seringkali terjadi konflik internal dalam diri manusia antara dorongan spiritual dan material, sehingga dalam khazanah Islam dikenal paling tidak ada 3 tipologi jiwa manusia, yaitu an-nafs al-ammarah bisu, an-nafs al-lawamah, an-nafs al-mutmainnah. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh manusia? Jawabannya, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya.
Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat sesuatu dengan visi Tuhan atau ilahi. Visi ilahi inilah yang saat ini dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga setiap tindak dan sikap perilaku manusia disadari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih.